warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi hari ini aku bakal ngebahas terkait dengan apa aja sebenarnya yang dapat menyebabkan jerawat. Seperti yang kita ketahui sendiri, kalau kita jerawatan itu seperti aku ini, untuk tampil di depan umum tuh sangat nggak pede. Jadi untuk menghindari itu, untuk menghindari banyaknya jerawat yang muncul, kita harus mengetahui dulu apa sih penyebabnya. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, biar kita nggak jerawatan, maka kita harus menghindari yang namanya penyebab jerawat itu. Nah, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa di like dulu, di komen, and subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian biar teman-teman kalian yang lain juga yang sama dengan kita pejuang jerawat bisa nonton video aku. Pada usia remaja seperti usia kita ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Salah satunya yaitu perubahan hormon. Nah, dampak dari perubahan hormon ini salah satunya yaitu munculnya sebuah jerawat atau yang biasa disebut dengan acne vulgaris. Acne vulgaris atau jerawat ini merupakan suatu kondisi ketika kulit kita mengalami sumbatan. Nah, sumbatan ini disebabkan oleh berlebihnya sebum atau produksi minyak di dalam kulit kita. Nah, selain berlebihnya produksi minyak dalam kulit kita, bisa juga karena sel kulit mati yang tersumbat di pori-pori. Untuk jerawat sendiri ada banyak macamnya teman-teman. Jadi ada yang komedo. Nah, untuk komedo sendiri ini merupakan jenis jerawat yang masih ringan kayak gitu. Nah, setelah komedo ada jerawat biasa yang paling umum dan paling sering dialami yaitu seperti pustul, nodul. Nah, setelah itu baru ada yang namanya juga yang biasa orang sebut itu jerawat batu. Karena di video kali ini aku emang fokus untuk ngejelasin terkait dengan penyebab jerawat, jadi hari ini aku nggak akan ngebahas lebih dalam terkait dengan jenis-jenis jerawat yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi untuk penyebab jerawat sendiri itu banyak teman-teman, nggak hanya satu atau dua, tapi banyak banget. Nah, di sini nanti aku akan ngebahas 6 penyebab jerawat. Nah, penyebab jerawat yang akan aku bahas hari ini itu paling sering kita temui, paling sering menjadi faktor munculnya sebuah jerawat seperti itu. Untuk penyebab yang pertama yaitu karena bakteri. Untuk nama bakterinya sendiri yaitu Propionibacterium. Nah, bakteri yang berkembang ini akan menyumbat folikel rambut yang ada di kulit wajah kita. Itu yang menyebabkan jerawat itu meradang. Penyebab kedua yaitu stres. Nah, sebenarnya kan orang banyak yang bilang penyebab jerawat itu stres. Nah, sebenarnya stres ini bukan penyebab dari jerawat, melainkan stres ini misal kita lagi jerawatan. Nah, terus kita stres. Nah, stres ini bisa memperparah jerawat kita. Jadi bukan penyebab utamanya terjadinya sebuah jerawat. Yang ketiga yaitu makanan. Nah, tapi di sini makanan sendiri itu setiap orang berbeda-beda. Untuk makanan sendiri, misalnya ada orang yang ketika dia makan telur dia jerawatan. Nah, seperti aku, ketika aku makan telur sedikit seberapa besar pun itu telurnya, pasti aku akan jerawatan kayak gitu. Nah, terus orang yang kedua, dia kalau makan telur nggak apa-apa, tapi ketika dia mengkonsumsi susu dia menjadi jerawatan. Nah, jadi setiap orang itu penyebab jerawat yang berasal dari makan ini berbeda-beda, tergantung lagi nanti dari respon tubuhnya dia terhadap makanan itu. Kenapa sih makanan ini kok bisa menyebabkan jerawat? Nah, sebenarnya yang menyebabkan jerawat ini bukan makanannya, tapi kandungan-kandungan yang ada di makanannya. Misalnya aku ngambil contohnya yaitu susu. Nah, bahan-bahan yang tergantung dalam susu ini sangat berhubungan dengan hormon dalam tubuh kita, yaitu hormon androgen dan testosteron. Dimana hormon ini kan hormon yang dua saya sebutkan tadi ini merupakan salah satu penyebab terjadinya jerawat apabila terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh. Teman-teman, ketika mengkonsumsi sesuatu kalian harus paham yang kalian konsumsi ini akan berdampak buruk untuk tubuh kalian, untuk kulit kalian atau tidak, ada reaksi alergi atau tidak, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu kebiasaan jorok. Nah, untuk para remaja sendiri ini sering banget ngelakuin kebiasaan-kebiasaan jorok. Kebiasaan jorok yang pertama yaitu jarang keramas. Kalau kita jarang keramas, rambut kita otomatis sangat-sangat kotor. Nah, ketika kita tidur, kita tidak sadar rambut kita tuh neplok di pipi kanan, neplok di pipi kiri, neplok di jidat, apalagi teman-teman yang masih menggunakan poni kayak gitu. Nah, itu sangat berpengaruh menyebabkan jerawat itu makin parah teman-teman. Yang kedua yaitu jarangnya kita mengganti sarung bantal. Jadi buat kita para yang
menderita jerawat, usahakan 2 kali seminggu ganti sarung bantal ya teman-teman. Soalnya ketika kita tidur, sarung bantal yang kotor itu kan bakal nempel banget di kulit wajah kita. Nah, biar itu nggak nyebabin tambah parahnya jerawat, maka sering-sering diganti. Terus selanjutnya handphone. Tanpa kita sadar, handphone ini sangat mempengaruhi sebuah keparahan jerawat itu teman-teman. Ribuan bakteri yang lengket di handphone. Bayangkan aja setiap hari kita pegang handphone, kita nggak tahu tangan kita habis pegang apa, tangan kita habis nempel di mana. Nah, pegang handphone, wah itu bakterinya otomatis nempel semua di handphone. Dan masalahnya handphone ini nggak bisa dicuci teman-teman. Jadi ya udah, kalau ada bakteri yang nempel, ya udah dia akan nempel di situ, bakal numpuk. Usahakan ketika habis menggunakan handphone, kalian cuci tangan dulu baru memegang wajah kalian. Tapi kalau bisa juga lebih baiknya jangan sering-sering memegang wajah, karena itu juga menjadi penyebab jerawat. Penyebab selanjutnya yaitu hormon. Dari beberapa penelitian yang saya baca, itu hormon ini berkaitan erat dengan perubahan siklus menstruasi pada perempuan dan ketidakseimbangan hormon yang ada di dalam tubuh. Nah, akibat dari ketidakseimbangan hormon yang ada di dalam tubuh kita, ini biasanya menyebabkan kulit itu berminyak ataupun kulit kering. Hormon yang pertama yaitu hormon androgen. Meningkatnya hormon androgen di dalam tubuh kita ini bisa menjadi salah satu pemicu penyebabnya jerawat. Nah, ketika hormon androgen ini meningkat di dalam tubuh, dia akan memicu kelenjar minyak untuk menghasilkan minyak lebih banyak di dalam tubuh kita. Efeknya, pori-pori kita akan tersumbat oleh produksi sebum yang terlalu banyak itu. Nah, selanjutnya hormon yang kedua yaitu hormon estrogen. Nah, kalau yang awal itu karena meningkat, nah hormon estrogen ini bisa menyebabkan jerawat ketika kadarnya di dalam tubuh kita terlalu rendah. Jadi kebalikannya teman-teman. Penyebab yang terakhir atau yang keenam yaitu karena kosmetik teman-teman. Nah, bayangin dong siapa zaman sekarang remaja yang nggak gunain kosmetik. Ya mungkin ada sih masih beberapa yang nggak gunain kosmetik, tapi sebagian besar, hampir 80% remaja sekarang tuh menggunakan kosmetik. Ke pasar kosmetik, ke mall kosmetik, hangout bareng teman pakai kosmetik, di rumah pun ada beberapa orang yang menggunakan kosmetik teman-teman. Nah, penggunaan kosmetik yang berganti-ganti atau gonta-ganti dan penggunaan kosmetik yang tebal ini menjadi salah satu faktor resiko terjadinya jerawat. Bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam seperti sunscreen, bedak, foundation, nah ini tuh bersifat komedogenik dan aknegenik. Nah, inilah yang menyebabkan produksi minyak di kulit kita itu meningkat teman-teman. Nah, inilah kenapa kosmetik menjadi salah satu penyebab dari jerawat. Jadi saran aku buat teman-teman yang hobi menggunakan kosmetik, karena emang kosmetik kan seperti yang saya bilang kebutuhan dasar, itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi ketika menggunakan kosmetik, usahakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan usia kalian. Jadi 6 penyebab jerawat yang sering memicu jerawat kita semakin parah atau memicu timbulnya jerawat di wajah kita. Nah, buat teman-teman semua, mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasan aku ini banyak kurangnya, masih banyak yang atau ada yang salah, itu karena aku juga masih proses belajar. Nah, jadi jangan lupa video aku di like, comment, and subscribe, dan share ke semua sosial media kalian biar teman-teman kalian yang lain juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.